Orang-orang kafir telah berhasil membuat bodohnya umat Islam. Ayo, mari kita lawan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan ustadz atau kiai atau ajengan atau tuan guru, tidak bisa. Mengapa? Karena pada zaman Rasulullah SAW itu para sahabat bareng-bareng, baik putra maupun putri, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, semuanya bareng-bareng untuk melawan, untuk merebut kejayaan umat Islam. Tidak seperti umat Islam di akhir zaman, seolah-olah nih tugas dakwah itu tugasnya para kiai, para ustadz, para ajengan, para tuan guru. Sedangkan mayoritasnya cuek is the best. Tetapi aneh, merasa mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak malu? Malu. Oleh sebab itulah sebagai pertanggungjawaban kita, kelak di yaumil qiyamah apabila kita ditanya oleh Allah dan ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang sudah kita perbuat untuk agama kita? Lalu jawaban kita apa? Setiap hari, ya Allah, saya mencari nafkah untuk anak istri, untuk anak istri. Lah para sahabat apa tidak bekerja mencari nafkah untuk anak istri? Lah kok enak saja. Setiap orang hidup itu, apalagi orangnya yang sudah paham agama, pasti berjuang untuk mencari nafkah demi anak istrinya. Bahkan para sahabat Nabi itu rata-rata memiliki istri lebih dari satu. Ada yang 2, 3, dan 4. Mereka semuanya setiap hari bekerja mencari nafkah. Ada yang bertani, ada yang berdagang, bahkan ada yang menjadi pelayan. Dan semuanya juga senantiasa latihan perang untuk persiapan menghadapi musuh. Dan mereka setiap saat juga perang fi sabilillah. Mereka tetap bisa mempertahankan agama Islam sehingga agama Islam menjadi jaya disegani oleh umat-umat agama lain. Lah sekarang ini kita tidak merasa malu. Seolah-olah tugas dakwah itu tugasnya para kiai, para ajengan, para ustadz, para tuan guru. Sedangkan mayoritas umat Islam yang lain diajak untuk membesarkan dan mempertahankan kejayaan umat Islam. Enggan, males, tapi semuanya ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Malulah. Ayo mari kita malu. Kalau tidak percaya bahwa orang-orang kafir itu telah berhasil membuat kebodohannya umat Islam, sekarang kita buktikan. Jawablah pertanyaan ini yang ada di dalam layar kaca video. Pertanyaan statistik umat Islam yang wajib dijawab oleh setiap orang Islam. Kalau antum nih merasa umat Islam, merasa umatnya Nabi Muhammad SAW, silahkan share, sebar video ini kemana-mana. Setiap umat Islam kalau ingin agama Islam ini maju, setiap umat Islam, maka wajib menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, berapa jumlah orang Islam di setiap desa? Di setiap desa atau di desa Anda masing-masing, berapa? Berapa jumlah umat Islam di setiap desa, di setiap kampung Anda masing-masing? Mungkin mayoritas mungkin. Apalagi di tanah Jawa ini rata-rata setiap kampung mayoritasnya adalah beragama Islam. Itu jawaban pertama. Kemudian pertanyaan kedua yang harus jawab, berapa jumlah orang yang rajin sholat? Tadi jawabannya adalah setiap kampung itu mayoritas Islam. Pertanyaan kedua, berapa jumlah orang Islam yang rajin sholat? Berapa jumlah orang Islam di situ yang rajin sholat? Terutama rajin sholat tidak harus berjamaah, yang penting rajin sholat dululah. Sholat fardu 5 waktu, berapa? Ini kalau ada sensus statistik tentang umat Islam. Lah kita ini dibodohi oleh sensus yang tidak seperti ini. Sensus yang beredar di negara kita itu tentang, mohon maaf, jumlah keluarganya berapa kan, kemudian penghasilan, terutama penghasilannya berapa. Tetapi tentang kualitas ini seperti ini nggak ada. Kalau seandainya nih pemimpin negara kita paham dan bangga terhadap agama Islam, insya Allah statistik untuk umat Islam akan ditambah ini. Berapa jumlah orang yang rajin sholat? Misalnya nih anggota keluarganya ada 5. 5-5-nya rajin sholat, alhamdulillah. Di dalam statistik nih. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah yang pandai baca Al-Quran di dalam satu keluarga, dalam satu kampung itu? Kalau tadi kan yang rajin sholat mungkin banyak,
tetapi pertanyaan berikutnya, berapa jumlah yang pandai baca Al-Quran? Apakah setiap keluarga itu misalnya 5 orang semuanya pandai? Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya ayo coba kita teliti ke kampung kita masing-masing. Setiap keluarga itu berapa yang pandai baca Al-Quran dengan fasih dan benar? Kemudian pertanyaan yang keempat, berapa jumlah yang rajin membaca Al-Quran? Kan tidak semuanya yang pandai itu rajin baca Al-Quran. Ini kita data statistik kependudukan umat Islam di Indonesia. Dan ini tidak ada, karena tidak ada maka umat Islam semakin terpuruk, semakin hancur di Indonesia itu. Yang tidak bisa baca Al-Quran dibiarin. Kemudian yang tidak mau baca Al-Quran walaupun bisa juga dibiarin. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk ikut serta mensukseskan dakwah kejayaan umat Islam, setiap umat Islam. Kalau tidak maka kelak di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kami nih dalam membuat video ini juga dalam rangka mengajak kepada umat Islam. Ini sebagai bukti bahwa kami sudah berkali-kali mengajak kepada seluruh saudara-saudara kami sesama umat Islam untuk maju bangkit bersama-sama. Kemudian yang kelima, berapa jumlah yang faham arti atau makna Al-Quran? Kemudian ini perlu dijawab. Lah kalau tidak ada, kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu kampung mungkin ada yang hafal Al-Quran 2-3, tetapi juga tidak banyak, hanya 2-3-4. Padahal mayoritas Islam. Lah terus yang sisanya ngapain? Sisanya itu Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, hidupnya itu punya rumus yang penting, tidak mau mengganggu orang, tidak mau diganggu orang. Itu aja rumusnya. Setiap hari mencari nafkah, kerja, seolah-olah para sahabat, para ulama, para orang-orang soleh itu tidak kerja mencari nafkah seolah-olah. Sehingga umat Islam ini betul-betul dijadikan mainan oleh orang-orang kafir. Mulai dari anak-anak, permainan anak-anak itu macam-macam. Ada boneka-boneka yang dari mereka. Ada boneka, mohon maaf, ada Sinterklas, ada Barbie. Boneka-boneka yang melambangkan lambang-lambang mereka itu laris. Laris karena apa? Karena umat Islam itu tadi jauh dari para ulama, jadi nggak ngerti. Nggak ngerti kalau itu adalah lambang-lambang dari mereka. Kita ikut bangga. Kemudian ditambah parah lagi tatkala zaman semakin canggih, iptek semakin canggih. Teknologi ini, HP, dulu kan cuma video game saja sudah bisa merusak dan menghancurkan umat Islam. Lah sekarang ini HP, anak-anak kecil di mana-mana pegang HP, yang ditonton bukan pengajian Al-Quran, bukan. Kalau diajak ngaji Al-Quran kepanasan telinganya, hatinya panas, seluruh tubuhnya panas. Tetapi yang ditonton adalah konten-konten yang mesum berbau maksiat. Itu juga orang-orang dewasanya seperti itu dan tidak malu. Kami kan sekarang sudah ber-YouTuber ini, melihat konten-konten yang berbau maksiat, yang berbau hura-hura, senang-senang, yang melalaikan itu paling laris. Ini kalau dilihat oleh Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah menangis. Umat Islam kok seperti ini, Masya Allah. Tetapi ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tidak malu memiliki umat seperti itu, Masya Allah. Ayolah wahai saudaraku, kita ramaikan konten-kontennya para ulama, para ustadz, para ajengan, para tuan guru. Kita ramaikan, kita tinggalkan konten-konten yang berbau maksiat. Insya Allah Islam akan menjadi jaya, mengalahkan agama-agama lain. Insya Allah, bi'aunillah, bi'idnillahi azza wa jalla.